Hai teman-teman, berkah dalam, salam sejahtera dan salam Indonesia Jaya. Topik yang saya akan bagikan pada kali ini adalah tentang bagaimana menjadi pemula eh, yang tangguh dalam bidang bisnis ataupun melakukan dalam suatu pekerjaan ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda lonceng channel Berkah Dalam di YouTube kalian ya, supaya nanti kalau kedepannya ada artikel-artikel baru kita bisa share dan diskusi lebih dalam ya. Let's then go to diskusi ini. So di slide ini saya mau cerita sedikit bahwa pada saat seseorang untuk memulai sesuatu apapun itu, meskipun itu sebuah bisnis atau keputusan untuk mengambil pekerjaan dan lain sebagainya, biasanya dia mengambil keputusan pada umumnya berdasarkan satu, pertimbangan rasional. Yang kedua adalah kesadaran atas risiko prioritas yang diambil. Dan yang ketiga adalah kerendahan hati dan open-minded. Ya. Kata orang, hidup itu banyak pilihan. Menurut saya itu benar banget ya. Karena pilihan itu ada dan tanpa kita sadari, kita melakukannya dalam setiap aspek kehidupan dan keputusan yang kita ambil. Contoh kita mau makan, mau pergi kemana, mau bangun jam berapa, mau pergi jam berapa, dan lain sebagainya ya. Hal-hal yang menyangkut materi atau bisnis atau pekerjaan, apalagi kita sangat-sangat sadar dan untuk berhati-hati pada umumnya untuk mengambil sebuah keputusan. Bahkan pada titik tertentu, beberapa orang sudah memikirkan apakah ada unsur yang bermanfaat bagi orang lain dari setiap keputusan yang diambil. Dan apapun bisnis atau pekerjaan yang kita punya saat ini atau yang sedang akan kita jalankan, ataupun sesuatu yang baru yang mau ditawarkan kepada kita, pada umumnya kita mengambil keputusannya bukan hanya berdasarkan bilang iya atau tidak, ya kan? Di sini saya share bahwa ada satu pertimbangan rasional. Maksudnya adalah setiap kali dari kita pasti akan memikirkan apakah itu baik, buruk, untung ruginya bagaimana, dan apa manfaatnya. Ya, it's very clear. Itu yang akan terkuak di pikiran kita pada saat pertama kali kita ditawarkan sebuah opportunity ya. Terus yang kedua, dari kesadaran atas risiko prioritas. Maksudnya dalam hal ini adalah kita pasti either kita baru akan memulai atau sudah ada kita ditawari opportunity yang baru, pasti akan melihat bahwa if I take this opportunity, jika saya ambil keputusan ini atau jika saya ambil kesempatan ini, bagaimana ini akan meet atau match atau akan bersinggungan dengan apa yang saya lakukan saat ini. Meskipun ada yang penawaran seperti part-time, full-time, itu adalah sebuah pengambilan risiko buat kita menentukan prioritas kita di kemudian hari. Ya. Dan begitu kita sudah mengambil keputusan untuk either meniadakan risiko yang ada sekarang atau mengambil risiko baru, next step-nya adalah bagaimana kita menyiapkan mental yang saya quote sebagai mental yang tangguh, ya, untuk memulai sesuatu bisnis atau pekerjaan yang baru. Kenapa ini penting? Karena menyiapkan mental ini biasanya berawal dari sebuah status di mana kita mau open mind, kita membuka pikiran kita dan secara rendah hati, meskipun some of us maybe when we move, kita pindah dari satu opportunity ke opportunity, kita membawa experience atau skill yang sudah ada. Tapi setiap kesempatan, baik itu di dalam bisnis atau pekerjaan yang baru, tidak ada yang sama 100%. Tidak ada yang sama 100%. Ya kan? Dan pada saat kesempatan baru, orang harus selalu siap bahwa dia tidak boleh terlalu tinggi egonya dan bisa bersiap pada saat dia jatuh, ditolak, ataupun ada sedikit jalan yang tidak sesuai dengan ekspektasinya dia. Ya, so karena menurut saya orang yang terlalu tinggi pada saat
jatuh, pada saat dia jatuh atau ditolak, akan sangat susah untuk naik lagi. Tapi kalau kita pada saat kita memulai sesuatu dengan sesuatu yang rendah, dengan rendah hati dan berpikiran terbuka bahwa kita mau belajar sesuatu dalam ini, akan mudah kita untuk bergerak ke depannya. Ya. Dan setelah kita pikir dari 3 dasar-dasar pengambilan keputusan ini, biasanya seorang individu akan dipaparkan pada sebuah ukuran tentang pencapaian itu. Ya, biasanya yang diukur adalah sebuah waktu. Kenapa waktu yang dipakai untuk ukuran pencapaian? Karena setiap bisnis pekerjaan itu pasti ada target, ada ambisi, ada mimpi, apa yang mau dicapai, ya kan? Terus kalau kita tidak ada ukuran waktu, masa kita punya target yang tidak akan pernah dicapai? Think about it, ya. So, kuncinya di sini adalah waktu, ya. Siapa yang bisa menentukan? Siapa yang bisa memberi batasan? Ketergantungan kita cuma pada 2 hal. Kita mau cepat atau lambat berkembang dari karir atau bisnis kita, atau kita mau cepat atau lambat kita mau mencapai tujuan bisnis, tujuannya ya, tujuan bisnis kita dan karir kita. Teman-teman sekalian, kita cuma mau punya waktu satu hari cuma 24 jam ya. Dalam 24 jam mungkin kita hanya punya waktu produktif 10-12 jam. Some people can stretch, kan bisa maju seperti 15 jam. Ya. Tapi pikirkan seberapa cepat atau seberapa lambatnya bisnis kita itu buat pemula atau non pemula, ya kan? Jadi 2 hal ini apakah relevan buat, maksud saya apakah relevan kalau kita hanya untuk berlaku hanya untuk pemula? Ya. Menurut saya sih tidak, karena meskipun Anda mulai sesuatu dengan sangat-sangat baru ataupun Anda bisa klaim diri Anda sebagai seseorang yang sangat berpengalaman, tapi tidak ada cerita, 2 hal ini pasti sangat relevan pada saat Anda memulai sesuatu yang baru ataupun melakukan apa yang Anda lakukan sekarang. So, think about it. So, jadi setelah kita merenungkan itu semua, apa tolak ukurnya? Jadi mencapai keberhasilan adalah menurut saya adalah sebuah maraton. Jadi istilahnya jangan mau modal cuman air minum doang untuk mencapai garis finish. Ada exercise, ada latihan dan lain sebagainya. Ada keringat, ada malu, ada rendah diri, ada masa-masa susah, ada masa capek, penolakan, pergulatan dan lain sebagainya. Tapi unsur yang paling penting bukan hal yang itu. Apakah sikap kita akan berhenti atau menyerah pada saat setiap menghadapi kesulitan, atau bangkit terus-menerus setiap ada kegagalan? Ya, karena menurut saya diam dengan Anda diam itu merupakan sebuah keputusan. Ya. Dan kenapa harus bangkit? Ya kan? Karena saya tadi bilang bahwa rentan ukuran pencapaian adalah waktu, dan kalau saya bayangkan ini sebagai maraton, ya, kalau maraton bersama waktu itu sesuatu yang tidak bisa mundur, ya Pak. Terus, apakah alasan teman-teman untuk berbisnis atau kerja tidak cukup kuat mendorong teman-teman untuk menjadi petarung yang tangguh? Itu perlu ditanyakan ya pada suatu saat. Karena kalau alasan yang dilakukan itu tidak cukup kuat, maka tidak ada dorongan yang membuat kita untuk menjadi lebih baik, lebih detail, lebih teliti, lebih teratur, lebih positif. Ya. So, it's true, selama saya bekerja, saya sudah menghadapi hal tersebut buat diri saya dan beberapa tim saya saat ini dan sebelumnya. Salah satu mentor saya pernah bilang bahwa selalu berpikir besar, selalu think big. Ya, kenapa itu penting? Karena itu setting up our mindset to achieve beyond what you think. Ya, so
menurut saya yang harus dilakukan adalah setelah kita mengambil keputusan itu semua, yang paling penting adalah take action ya, take action untuk maju. Seberapa cepat, seberapa lambat, itu kembali lagi kepada Anda punya ambisi seberapa cepat atau seberapa lambat Anda mencapai tujuan Anda ingin mengembangkan bisnis atau karir Anda. Dan sekali lagi tanyalah diri Anda sendiri, kalau Anda tidak termotivasi saat ini, pertanyaan adalah apakah ambisi atau cita-cita, tujuan yang Anda punya sekarang tidak cukup besar membuat Anda tidak termotivasi untuk melakukan itu. Oke, so sampai di sini sharing dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, aktifkan tanda loncengnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah ini dan atau email ya yang tertera di sini berkahdalam@idn@gmail.com. Bagikan channel ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Salam Indonesia Jaya, berkah dalam.